Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, semangat sekali hari ini ya. Udah pada mandi ya? Mana buktinya? Ayo. Baik adik-adik semuanya, Masya Allah kita ketemu lagi. Senang sekali tentunya, karena adik-adik kalau kita bertemu karena Allah akan menyampaikan salam kepada kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ada seseorang yang berkunjung kepada temannya di jauh, ya. Lalu Allah mengutus malaikat tanya sama dia, ngapain dia ngunjungin temannya? Apakah temannya punya hutang atau dia ada urusan dunia atau yang lainnya? Tapi kata orang tadi ini adik-adik, bahwasanya dia berkunjung bukan karena untuk menagih hutang atau mau berhutang atau urusan dunia lainnya, tapi dia berkunjung karena Allah. Kemudian kata Allah, sampaikan salamku kepada orang tersebut. Tuh ya. Kalau sudah disampaikan salam sama Allah, berarti tandanya apa? Tandanya orang ini istimewa adik-adik. Begitu pula kita yang hadir di sini ketemu dan berkumpul karena Allah, itu luar biasa. Baik adik-adik semuanya, kita mulai dulu dengan sesuatu yang paling awal dan paling baik. Apa kira-kira? Apa? Sebelum kita mulai sesuatu, ngapain dulu nih kita nih? Ngopi. Suka ngopi nggak? Doa, betul doa. Bagus sekali. Doa apa? Allahumma ini. Apa doanya? Bismika Allahumma amutu wa bismika ahya. Tidur udah. Ini mau kajian atau mau tidur malam di sini? Itu doa mau tidur ya. Doa minta ilmu yang bermanfaat ya. Ingat gak? Kemarin udah diajarin kayaknya. Lupa? Allah musta'an. Lupa. Coba siapa yang ingat, siapa yang hafal. Ada hadiah nih. Lihat gak ada hadiah? Ya udah tahu doang. Ada hadiah di situ. Apa enggak doanya? Enggak tahu. Ini Ahmad apa enggak? Enggak tahu juga. Aduh. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, itu doa bagus sekali. Doa minta ditambahkan ilmu. Tapi kalau aja mau tanya, siapa yang hafal doa minta ilmu yang bermanfaat? Apa yo? Yang hafal enggak? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Mau ngapain? Masuk kamar mandi? Doa minta yang bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu doa masuk kamar mandi, mau buang air BAK. Apa? Allahumma inni as'aluka ilman waris wa amalan. Itu doa harus dihafal dan dibaca setiap kalian mau belajar. Kenapa? Kalau enggak, kalian nggak dapat ilmu. Tahu nggak? Salah satu di antara kita nggak paham ilmu itu bukan karena kita bodoh. Ingat adik-adik. Adik-adik itu di sini nggak ada yang bodoh ya. Semuanya sama Allah diberikan akal. Yang membedakan ada yang pinternya cepat, ada yang pinternya sedang, dan ada yang lamban. Tapi sama-sama pinter. Jadi nggak ada yang bodoh. Ya. Lalu apa yang membuat orang kok nggak paham-paham nih baca Quran, nggak paham-paham nih ngafalin, hafal-hafalin satu surat atau bahasa Arab nggak bisa-bisa. Nih sebabnya yang pertama, karena nggak minta sama Allah. Ya, coba kalau minta sama Allah, Allah akan berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab orang tidak paham, nggak ngerti-ngerti, bukan karena bodoh, tapi karena apa adik-adik? Karena adabnya kurang bagus. Tuh. Akhlak seorang murid, kalau seorang murid belajar nggak punya adab, nggak punya akhlak,
kau jamin ilmunya tidak akan bermanfaat. Ya. Ini kata siapa saja? Kata para ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimallahu taala, beliau berkata adik-adik, talibul ilmi, seorang murid, idza lam yatahalla bil akhlaqil fadilah, jika dirinya tidak dihiasi dengan ilmu yang bermanfaat, dengan akhlak yang mulia, fa inna talabahu lil ilmi, maka sungguh dia belajar mencari ilmu yang dia pelajari, la faidata fih, maka tidak bermanfaat. Maka kalau adik-adik pengen pinter gampang, adabnya, akhlaknya didahulukan. Ya. Jadi nggak usah ke bimbel, nggak usah minum Celebrofit ya. Tahu Celebrofit ya? Obat yang biasanya diminum tuh katanya bisa bikin cerdas kita adik-adik ya. Dulu aja pernah tuh beli tuh, pengen cerdas minum obat, ternyata nggak cerdas juga. Ya nggak belajar, gimana mau cerdas ya? Minum belajar, baru cerdas. Soalnya kalau nggak minum obat juga cerdas juga ya, namanya juga belajar ya. Karena kita dibohongin adik-adik ya sama iklan ya. Nah, adik-adik semuanya, kata ulama Syekh itu Syekh Yahya bin Husain rahimallahu taala, beliau berkata, ya, bil adabi tafhamul ilma. Orang yang punya adab, maka dia akan mudah memahami ilmu. Ya, adab itu penting adik-adik. Kalau mau tanya, ilmu sama adab pentingan mana? Adab. Ilmu sama adab lebih tinggi mana? Adab. Kata siapa? Betul adik-adik, betul. Orang punya ilmu, ya, gelarnya sampai mulai dari S1, LC, MA, MBG. MBG itu gratis ya, bukan gelar ya. MA, doktor ya. Tapi kalau nggak punya adab adik-adik nggak manfaat. Karena orang masuk surga itu bukan karena gelar, tapi karena adabnya dan takwa. Ini kata siapa? Kata Rasulullah. Sebagaimana adik-adik Rasulullah bersabda, aktsaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu disebabkan dengan dua syarat. Yang pertama taqwallah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua wa husnul khuluq, adab yang baik tuh. Jadi kalau mau masuk surga dua syaratnya, bertakwa dan punya akhlak. Nah, kalau aja mau tanya nih, kita belum mulai kajian nih ya, belum mulai nih, baru mukadimah nih. Kalau aja mau tanya nih, siapa yang bisa jawab? Kalau ada kasihan dia ya, kalau jawab tepat ya. Pertanyaannya adalah, ada orang punya ilmu, ya, ada orang dia bertakwa, tapi nggak punya adab, masuk surga atau tidak? Hah? Jawab, yang bisa jawab ngacung. Enggak. Kenapa enggak? Kenapa masuk? Kenapa enggak? Kenapa masuk? Ayo. Enggak masuk surga. Masuk surga. Oh enggak. Jawabannya apa adik-adik? Jawabannya masuk surga tapi belakangan. Kamu kurang lengkap. Ya. Jangan masuk doang. Masuk peko. Ya. Masuk surga tapi belakangan adik-adik. Loh, kenapa belakangan? Kan dia bertakwa kau aja. Iya, dia masuk surga belakangan karena dia harus dicuci dulu di mesin cuci, bukan di neraka ya. Dicuci dosa-dosa dari akibat akhlak buruknya. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih, yang bisa jawab dapat hadiah. Ada orang adabnya bagus banget. Lisannya nggak pernah nyakitin orang. Selalu tersenyum, suka nolong walaupun nggak diminta. Tapi bantu dia terus. Tapi nggak bertakwa. Masuk surga apa enggak? Kenapa nggak masuk surga? Karena nggak bertakwa. Betul sekali ya. Tapi nggak dapat hadiah ya, kan nggak bilang dapat hadiah tadi. Ya kasih hadiah deh. Nih, ya. Tidak bertakwa, adik-adik tahu tidak? Bertakwa itu syarat masuk surga. Ya. Syarat masuk surga.
Ingat ya, bertakwa atau beriman itu syarat masuk surga. Kalian kalau udah bertakwa udah dapat satu kunci. Jadi kalau masuk surga itu ada dua kunci adik-adik. Dua kunci yang harus adik-adik siapkan. Yang pertama kuncinya bertakwa dan yang kedua kuncinya berakhlak mulia. Ibarat kata nih kalau surga ada pintu, itu punya dua pintu. Adik-adik sudah beriman, dapat satu kunci ini. Buka, celek nih perumpamaan ya, celek. Ya, pintu lagi. Ketemu pintu lagi. Ya, belum masuk nih. Buka lagi dengan satu kunci lagi. Husnul khuluq. Celek. Masya Allah. Ya, surga. Tuh. Jadi kalau cuma punya satu kunci, ya udah mentok tuh. Makanya harus punya dua kunci. Dan setiap kunci adik-adik ada gerigi-geriginya. Kan kalau kunci ada gerigi itu. Nah, gerigi itu ada tauhid adik-adik. Itu kata para ulama dan kata Rasulullah SAW. Ya. Oke, kita mulai dulu dengan membaca basmalah udah, doa udah. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang indah. Bunyinya gimana adik-adik? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la wahdahu wa asyhadu anna abduhu amma ba'du. Baik, luar biasa adik-adik semuanya. Adik-adik, kita punya kajian hari ini menarik sekali karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Lebaran, ya? Oh bukan, Ramadan dulu Kak Oja, Lebaran aja. Kak Oja heran loh, masa Kak Oja kemarin ke tempat supermarket, udah di supermarket, bukan supermarket, tempat beli roti ya, udah ada paket Lebaran, puasanya aja belum, ada paket Lebaran adik-adik ya. Wah ini kadang-kadang nih yang berdagang nih ya, udah menu mau Lebaran aja ya, puasanya aja belum. Oke, adik-adik semuanya, tema kita hari ini sangat menarik sekali buat adik-adik simak. Apa tema kita? Berpuasa tapi tidak dapat pahala. Kok bisa? Nah, ada nggak yang bisa memberikan jawaban? Ya, apa jawabannya? Kenapa berpuasa tapi kok nggak dapat pahala? Nah, ayo. Ini senggol-senggol ya. Kenapa coba? Kita akan bahas adik-adik. Tapi sebelumnya nih, kalau aja ingatkan buat adik-adik. Ini adik-adik di sini nggak bawa buku sih. Woi, luar biasa nih. Kayaknya calon Imam Bukhari semua nih ya. Tahu Imam Bukhari nggak? Oh, Imam Bukhari itu kalau hadir di majelis ulama, waktu beliau masih kecil, belum jadi ulama, itu nggak pernah nyatet. Tapi hafalannya luar biasa. Bisa hafal hadis ribuan, bahkan ratusan ribu hadis. Ini kita ada tanya nih ya, yang nggak nyatet ya. Kalau nggak bisa berdiri dengan dua kaki ya. Nah iya, bener lah. Kalau sih, berdiri dengan dua kaki, berdiri dengan satu kaki. Mau dengan satu kaki, dua kaki. Oke, adik-adik semuanya, kita di sini untuk belajar ya, agama. Kemarin kau aja pernah cerita nggak? Belajar agama itu akan memasukkan kita ke surga atau tidak? Masuk. Masuk benar? Masuk enggak? Masuk enggak? Akhwat masuk surga. Belajar ilmu agama itu sebab kita dimasukkan surga atau tidak? Udah. Ada nggak? Ada yang tahu nggak? Apakah belajar ilmu agama memasukkan kita dalam surga atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Ya, Kak Oja, ngapain ke sini? Kak Oja ngapain ke sini ngisi kajian juga? Kalau belajar ilmu agama tidak masuknya ke dalam surga. Betul adik. Coba dengerin hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Allah mudahkan jalan kita menuju surga, bukan memasukkan kita ke dalam surga. Makanya adik-adik semuanya, adik-adik yang belajar ilmu agama jangan merasa pede
ya bakal pasti masuk surga. Belum tentu. Terutama misalnya kalau adik-adik melihat ada orang punya gelar itu luar biasa ya, kayak tadi Pak Jaya bilang. Gelarnya S1 ya sampai doktor, profesor. Orang yang punya gelar itu adik-adik yang sekolahnya bahkan di Universitas Islam Madinah belum tentu masuk surga. Kenapa coba adik-adik? Karena yang memasukkan kita ke surga bukan ilmu. Ya, Kak Oja, kalau gitu ngapain saya datang ke sini? Saya kan belajar ilmu agama biar masuk surga. Lah, sekarang kata Kak Oja nggak bisa masuk surga. Ini gimana ceritanya? Sebentar adik-adik, belum selesai nih. Ya. Adik-adik, ilmu yang dipelajari memang tidak akan memasukkan kita ke dalam surga. Kenapa adik-adik? Karena adik-adik banyak orang yang hafal Al-Quran 30 juz nggak jaminan masuk surga. Hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah nggak akan jaminan masuk surga. Kenapa adik-adik? Karena kalau ilmu cuma dicatat, ilmu cuma dihafalkan, itu nggak akan jadi jaminan. Lalu yang memasukkan kita ke surga apa adik-adik? Amal, ilmu yang diamalkan. Nah, tuh. Jadi tetap belajar agama wajib, penting bahkan adik-adik. Adik-adik nggak akan bisa mengamalkan satu ibadah yang Rasulullah ajarkan kalau nggak belajar. Emangnya tahu adik-adik tata cara wudhu yang benar yang Rasulullah ajarkan? Tahu nggak? Yang tahu cuma basahin muka doang, ceplok gitu kan. Basahin kaki, mata. Kadang cuci kaki gini doang. Basahin gitu. Emangnya benar tuh wudhu kayak gitu? Hah? Wudhu ceplok ya. Basahin blue gitu. Terus pas bersihin kakinya gini dong. Ya, emang benar kayak gitu? Kan. Sholat, ya, mulai takbir sampai salam. Allahu Akbar yang begini dirinya gitu kan. Ada yang begini, ya. Ada yang ngilang kayak Firaun. Ada adik-adik sholat tuh dekat begini. Ya, Firaun adik-adik. Firaun dalam peti mati adik-adik. Ada adik-adik. Nah emang benar kayak gitu saja? Rasulullah ajarkan? Enggak. Nah, itu dia adik-adik. Kalau kita nggak belajar ilmu agama, adik-adik nggak tahu. Dan adik-adik tahu nggak? Kalau kita melakukan ibadah yang Rasulullah tidak contohkan, apa kata Rasulullah? Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, rawahu Bukhari wa Muslim. Kata Ummul Mukminin, ibu kita, ibu orang beriman, Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata bahwasannya Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak kami ajarkan, maka amalan itu tidak akan diterima selama-lamanya. Fahuwa raddun. Makanya adik-adik harus belajar. Betul, ilmu nggak menyebabkan kita masuk surga, tapi ilmu yang kita amalkan itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Jadi kalau ilmu cuma dicatat, didengerin, dihafal, tapi nggak diamalkan, nggak akan bisa menyebabkan adik-adik masuk surga. Enggak. Ya, maka adik-adik kalau datang ke kajian itu niatnya apa coba? Niatnya dapat ilmu dan untuk diamalkan. Ya, jangan niatnya dapat ilmu cuma untuk dicatat, ditulis saja, tapi untuk diamalkan. Kalau enggak, percuma adik-adik. Iya, adik-adik 10 tahun duduk di majelis ilmu, atau mungkin 20 tahun duduk di majelis ilmu, tapi nggak pernah mengamalkan ilmu, 20 tahun duduknya adik-adik di majelis ilmu nggak ada manfaatnya. Dan 20 tahun itu tidak akan memasukkan kita ke dalam surga. Kenapa? Karena nggak diamalkan. Tapi kalau adik-adik misalnya cuma 3 tahun belajar ilmu agama, besoknya meninggal, ya jangan. Besoknya, pokoknya itulah ya, cuma 3 tahun gitu belajarnya. Ya ada orang misalnya 3 tahun tiba-tiba besoknya meninggal. Dia cuma 3 tahun, tapi selama 3 tahun itu ilmu yang dia dapatkan, dia amalkan. Itu dia yang bakal masuk surga insya Allah. Tapi kalau orang duduk 20 tahun di majelis ilmu adik-adik tapi nggak diamalkan, maka tidak akan menyebabkan dia masuk surga. Tuh. Ya. Jadi yang hari ini datang ke sini niatnya untuk apa? Dapat ilmu. Kalau udah dapat ilmu mau diapain? Diamalkan. Barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu. Baik, hari semuanya nih yang benar-benar mau mengamalkan ilmu jangan berisik. Ya, ikhwan, akhwat jangan berisik kalau pengen mendapatkan ilmu untuk yang diamalkan. Karena syarat dapat ilmu yang bermanfaat tidak ngobrol.
Gak kajian, gak kedengeran ya. Yang kedua adik-adik, yang kedua, agar ilmu kita bermanfaat, yaitu tulis. Tuh kan, gak pada nulis kan? Tuh, kata Rasulullah nih, qaidul ilma bil kitab, qala Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, qaidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan tulisan. Nyatet. Tuh, dicatat. Kecuali kalian Imam Bukhari, wah bolehlah nggak usah nyatet. Tapi ntar kalau tes nih ya, yang nggak nyatet, kalau tes dari kajian nanti kalau sampaikan dari awal sampai akhir, kalau tanya semuanya. Ayo, makanya nyatet ya. Jangan cuma jiping. Ada itu nggak? Ada kajian itu namanya kelompok jiping. Apa itu jiping? Ngaji pakai kuping doang, cuman denger ya. Tapi masih mending sih daripada jiler. Atau jiler nggak? Ngaji sambil ngiler. Tidur ditidur ya adik-adik ya. Oke, berikut aturannya. Ingat adik-adik, yang ditulis nggak semua, tapi yang ada tanda seperti ini. Oke, karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, ada sebuah hadis adik-adik. Hadis yang sangat-sangat perlu kita mendapatkan perhatian khusus. Kenapa adik-adik? Dalam sebuah hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah pernah bersabda, rubba shaimin. Perhatikan nih. Begitu banyak orang-orang yang berpuasa. Hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal atosu. Tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Tuh. Jadi adik-adik tahu tidak? Akan ada orang-orang yang kaum muslimin yang berpuasa tapi puasanya nggak dapat apa-apa. Cuman dia nahan lapar dan haus. Kenapa? Karena puasanya nggak dapat pahala. Pada adik-adik, ada satu pintu yang Allah khususkan. Pintu ini namanya beda adik-adik. Kalau yang lain kan kayak pintu sholat nih. Mangkana min ahli sholat, du'iya min babi sholat. Barang siapa yang rajin sholat akan dipanggil dari pintu sholat. Namanya sama dengan nama ibadahnya adik-adik. Tapi kalau puasa, namanya bukan babu siam. Ya. Pintu berpuasa bukan. Namanya apa adik-adik? Ar-Rayyan. Tahu gak adik-adik apa makna Ar-Rayyan? Ar-Rayyan itu adalah saatnya kita menikmati berbuka. Maksudnya, kalian akan menikmati puasa kalian, buka yang sebenar-benarnya nanti di dalam surga dengan kenikmatan yang berlimpah ruah. Makanya kan, mangkana min ahli siam, barang siapa yang dulunya berpuasa, du'ya akan dipanggil min babir royan. Khusus. Allah beri nama khusus. Luar biasa ini puasa. Ya. Kalau sholat namanya babus sholat. Kalau sedekah namanya babus sodakoh. Kalau jihad namanya babul jihad. Kalau menuntut ilmu namanya babul ilmi. Kalau berbuat baik sama orang tua, babul birrul walidain. Itu nama pintu adik-adik. Kalau masih hadiah nih, saya bisa jawab akhwat deh. Ada berapa jumlah pintu surga? Nah, akhwat. Kamu akhwat. Sini minanya, duduk sini duduknya. Di situ. Akhwat, siapa yang bisa jawab? Ada berapa jumlah pintu surga? 2. Sebutkan, 1 apa? Hah? Bukan, pintu surga jumlahnya ada berapa? Berapa? 7. Berapa? 7. Betul nggak? 7 apa 2? Oh, yang betul adalah nggak ada yang betul. Yang betul tahu nggak? Tahu nggak? Awat apa? Iwan, tahu nggak Iwan? Ya, tahu nggak? Berapa? Hah? 8. Sebutin coba 8. Kata siapa kamu 8? Dapat contekan ya? Sini. Oh, kasih hadiah. Betul. Ya. Di dalam surga fil jannati tsamaniyatu abwabin. Di dalam surga ada 8 pintu surga. Oh, yang pertama babus shalah, babul jihad, babus sedekah, babul royan, babul ilmi, babul aiman, babul ghaiz kazimul ghaiz, babul birrul walidain. 8. Oh, 8 pintu surga. Semuanya punya nama. Ya. Yang beri nama bukan kau aja. Rasulullah salam dari Allah tentunya ya. Ya. 8. Rapi. Baik, adik-adik semuanya. Nanti yang ngobrol
Diharapkan ke depan ya. Kenapa? Karena ketempelan jin. Ketempelan jin kamu, ya. Tahu nggak, jin itu kerjanya memang gangguin orang dan berusaha orang itu juga untuk gangguin yang lainnya. Tuh, ya. Ini bukan kata kau aja, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah adik-adik? Inna syaitan, sesungguhnya setan, yahduru ahadakum, berada di antara kalian, salah satu di antara kalian, ya, fi kulli syai'in, dalam setiap keadaan, min sya'nihi, dan pada setiap tempat. Tuh, mau di masjid, mau di mana, tuh jin itu nempelin kalian semua. Coba ngapain jin nempelin kalian coba? Supaya di neraka nggak sepi dia. Masa kita doang masuk neraka aja? Yang manusia mana nih? Makanya dia narik manusia, ya. Sepi gitu dia. Wah, masa masuk neraka kita doang nih? Ya, bos iblis gitu ya. Yang mana nih? Makanya adik-adik, iblis pernah minta sama Allah apa? Pertama, minta umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat. Makanya iblis nggak pernah mati-mati. Yang mati cuma pasukannya setan. Ada yang dilempar dengan bintang di langit, adik-adik ya. Ada yang mati karena sebab diruqyah. Kan ada adik-adik kalau orang yang kesurupan jin, diruqyah itu jin kebakar adik-adik sampai mati ada. Ya. Jadi kalau jin bisa mati, tapi iblis dia memang ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat. Dia minta sama Allah dan Allah kabulkan. Ya, tuh, makanya adik-adik yang sekarang yang ngobrol nih ke depan nanti berarti ketempelan jin. Nah, supaya jinnya lepas nih, kalau jangan tahu caranya nih apa? Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Ini bagian daripada apa? Ayat-ayat surat-surat dari lepas gangguan jin. Oke, kita mulai adik-adik. Hari ini udah siap gak menerima kajian kita nih? Siap ya? Oke. Emang ada adik-adik orang berpuasa tapi tidak dapat pahala? Kenapa? Tidur. Jadi kalau tidur gak dapat pahala ya? Waduh. Berarti dari habis menjelang subuh, habis menjelang sahur sampai maghrib gak tidur. Melek gini. Ya, nggak boleh tidur, artinya kalau tidur dapat pahala. Waduh, kasihan mata kita ya. Belum tepat jawabannya. Kenapa berpuasa tidak dapat pahala? Siapa yang tahu? Kasih hadiah deh yang jawabnya tepat. Asal nggak usah jawab lagi, udah tadi ya. Ada nggak? Apa? Meninggalkan sholat belum tepat. Sholat dengan puasa satu ibadah apa beda ibadah? Beda. Orang yang sholat, orang yang tidak sholat, lalu ada orang yang berpuasa tapi nggak sholat. Kira-kira puasanya diterima atau tidak? Kalau dia misalnya nggak batal, tidak melanggar hal-hal yang membatalkan puasa, puasanya sah nggak? Sah. Tapi dia berdosa besar karena meninggalkan sholat. Jadi sholat sama puasa beda. Ya. Ada orang puasa tapi nggak sholat. Sholatnya dosa. Puasanya nggak batal. Kenapa? Karena meninggalkan sholat tidak termasuk dari membatalkan puasa dan menghapuskan pahala. Beda lagi. Ini dua amalan ibadah yang berbeda. Tapi kalau ada orang yang puasa tapi nggak sholat, ini berarti dia rugi besar. Kenapa? Karena timbangan yang pertama kali timbang adalah puasa. Ya, makanya rugi besar. Jadi tidak menghilangkan pahala, beda lagi. Tahu nggak? Hah? Mana buat maksiat? Itu batalin puasa namanya. Ya. Nih, ya. Kata sama Pak, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasa ini kecuali rasa lapar dan haus saja. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan seseorang tidak dapat pahala puasa? Ya. Ya. Kalau perkara-perkara kayak makan, minum sengaja itu kan membatalkan puasa ya. Berarti udah pasti dapat pahala. Ini dia puasa, dia nggak makan, dia nggak minum, dan dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi pahala puasanya nggak dapat, puasanya sah puasanya, nggak perlu ngulang lagi dia. Tapi nggak dapat pahala, itu yang jadi pertanyaan. Emangnya ada kok aja? Nih kata Salam, betapa banyak, begitu banyak, artinya banyak banget. Rasulullah mengatakan, Rasulullah SAW menyebutkan dengan kalimat rubba. Rubba itu adik-adik maknanya adalah betapa banyak. Bukan sedikit berarti, banyak. Rubba sha'imin. Betapa banyak orang yang berpuasa. Hadhu min siyami al-ju' wal atos. Tapi nggak dapat apa-apa. Puasanya sah.
tapi pahalanya nggak dapat. Nah, apa coba? Makan minum itu membatalkan puasa. Bicarakan orang lain, bisa, ya bisa, tapi belum tepat benar. Ya, apa? Kalau lapar, makan dong. Ngeluh, misalnya lapar ngeluh gitu. Aduh lapar nih, masih lama nih waktu buka gitu. Enggak, masa gitu dong ngeluh batal, kepalanya hilang sih. Enggak, bukan. Apa? Gibah. Masya Allah, salah satunya gibah. Betul. Kita bahas satu-satu ya. Kita runut ya. Oke. Siap ya dengerin nih. Ini ada satu perbuatan yang nanti kayaknya kalian akan gitu tercengang. Oke, kita bahas yang pertama adik-adik. Kenapa? Nih. Pertama adik-adik, perhatikan. Ya. Ada enggak? Ada. Siapa mereka nih? Malam yada qaula zur. Barang siapa yang tidak meninggalkan az-zur wal amala bih dan malah mengamalkannya, falaisa lillahi, maka Allah enggak butuh hajatun, ya, hajatnya fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, dari dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah enggak butuh dia. Tuh. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, azur ini apa nih azur nih? Ya. Kan malam yada qaulu zur. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan azur. Nah, ini zur ini apa? Kita bahas adik-adik. Ya. Pembahasan ini dari ulama ya, bukan dari kawaja. Kita bahas yang pertama. Ya. Lalu bagaimana caranya biar dapat pahala? Nih, kita bahas. Yang pertama, adik-adik tidak berkata bohong. Ya. Orang yang berpuasa, dia nahan lapar, dia nahan haus, tapi suka bohong, itulah yang menghapuskan pahala puasa. Ya. Pahala puasa semuanya atau yang sehari dia berbohong saja? Sehari dia berbohong. Dia Ramadan pertama bohong, maka pahala puasa di Ramadan pertamanya hapus. Jika semuanya ya. Tapi kalau dia bohong terus, itu yang akan menghapuskan seluruh pahala puasanya. Pahala puasa jadi 0, 0, sifrun, ya. Nggak dapat apa-apa. Bohong. Nah, bohong. Ini hati-hati nih adik-adik. Adik-adik ada yang suka bohong nggak? Jangan, ya. Ini bahaya nih adik-adik. Bohong ini bisa menghapuskan pahala puasa. Ya, ini kata para ulama. Qaula zur ay qaulul kadzib, kata para ulama. Ya. Qaula zur itu adalah pertama qaulul kadzib, perkataan dusta. Ini ya. Karena kan kita nggak ngerti makna azur ini apa ya. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama, yaitu pertama perkataan dusta. Ingat. Ya, jadi ingat sebuah hadis apa? Innal sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Itu yang pertama ya. Catat. Qaul zur pertama adalah yaitu berkata bohong. Oke, yang kedua. Apa kira-kira dari qaul zur? Yang kedua adik-adik yaitu berbuat sia-sia atau yang haram. Yang sia-sia dulu deh. Apa yang sia-sia adik-adik? Nih, adik-adik kayaknya Ramadan pasti banyak yang suka main ini nih. Bermain petasan. Ya. Supaya ya. Nah kan? Ya. Bermain petasan. Nah, adik-adik bermain petasan itu termasuk perbuatan sia-sia. Ya. Maka barang siapa yang main petasan, hati-hati. Dia telah berbuat yang sia-sia dan itu akan menghapuskan pahala puasanya. Ya. Jadi jangan sampai bulan puasa malah keliling main petasan. Habis tarawih main petasan. Ya. Nggak boleh ya. Tuh. Itu yang kedua tuh.
Kenapa sih kalau jangan main petasan nggak boleh? Kenapa coba adik-adik? Kenapa dianggap main petasan sia-sia? Adik-adik, bermain petasan itu berlaku mengganggu orang. Ya, emangnya suara petasan itu nggak bikin kaget orang? Coba yang dengarnya lagi jantungan, masuk liang lahat nanti. Iya, ya meninggal, kaget, bahaya, zolim. Makanya nggak boleh. Kedua itu. Yang kedua adalah bermain petasan itu perbuatan mubazir, buang-buang duit. Ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, kama qala Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innamal mubadziru kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya perbuatan mubazir itu teman-temannya setan. Makanya main petasan termasuk perkara yang dikatakan oleh para ulama perbuatan lagwu, sia-sia. Nah, boleh. Nah, udah tahu ilmunya, jangan main petasan nanti. Ya, main bom aja. Jangan. Nggak boleh lagi itu mah. Nggak boleh main bom ya. Nggak boleh ya. Main kembang api boleh nggak? Nah, kembang api kan nggak ada suara tuh ya. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Hah? Boleh nggak main kembang api? Nggak boleh. Walaupun tidak membuat pahala kita berkurang, tapi itu perbuatan mubazir. Membuang duit, ya boleh. Yang ngobrol ke depan ya, kita udah ada janji loh. Yang kena tempelan jin ke depan, ayo baca Quran sini, biar jinnya nggak nempel. Apa? Oke. Nah, kenapa tidak boleh petasan adik-adik? Ada sebuah hadis, ya. Karena bermain petasan itu termasuk perbuatan menakut-nakuti enggak? Ya kan? Menakut-nakuti kan? Di mana adik-adik kata Rasulullah, ya, la yahillu li muslimin. Ya, la yahillu lil muslimin. Tidak halal bagi seorang muslim an yurawwi'a musliman, menakut-nakuti orang Islam yang lain. Tuh, itu adik-adik. Ya, kenapa main petasan itu nggak boleh? Karena itu perbuatan menakut-nakuti orang, dan menakut-nakuti orang hukumnya haram. Kenapa haram? Karena kata Rasulullah dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, beliau berkata, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim an yurawwi'a musliman, menakut-nakuti muslim yang lain. Bermain petasan termasuk perbuatan menakut-nakuti orang. Ya Pak ya? Iya, coba nih, ayo gitu kan, suka begitu kan, kalau suka main petasan dilempar gitu kan, ya tahuan dah ya kelakuannya ya. Gak boleh ya adik-adik ya. Belum lagi itu bisa mengakibatkan luka bagi adik-adik nanti. Oke, udah dua ya. Jadi kalau zul pertama adalah apa tadi? Berbohong. Yang kedua sia-sia ya. Oke, sekarang kita bahas yang ketiga. Apa cara agar dapat pahala atau agar pahala puasanya nggak hilang? Nih, yang ketiga adik-adik, tidak mengganggu orang. Contohnya apa adik-adik? Iseng atau membuli, ya. Suka nih malam apa? Tak habis pulang taraweh pakai sarung jadi pocong-pocongan gitu kan? Nggak boleh itu. Nakut-nakutin, buat di bawah apa di samping pohon pisang. Gitu. Temennya kaget gitu kan? Nggak boleh ya. Itu namanya ngeprank, nggak boleh adik-adik ya. Termasuk perbuatan azur, ya, azur, ya. Perbuatan azur, qaul azur. Ini kata para ulama. Iseng atau membuli, itu termasuk perbuatan azur. Maka barang siapa yang iseng membuli temannya, hilang udah pahala puasanya, nol. Rugi nggak? Dari pagi nahan sampai dapat pahala puasa, tapi pas sampai maghrib nggak dapat apa-apa, nol. Ya, rugi. Ya, jangan sampai seperti ini adik-adik. Oke ya, ini ketiga nih. Kita lanjut. Ya, adik semuanya berikutnya. Apa cara agar dapat pahala puasa? Ini yang keempat adik-adik. Ya, tidak membuli atau berkata kasar. Kalau tadi dia mengganggu orang, ini tidak membuli atau berkata kasar. Tuh, bilang anjay,
anjir, ya, dan lain sebagainya yang sejenisnya, walaupun dengan sama teman aja, itu akan menghilangkan atau minimal berkurang pahala puasanya dan bisa mengakibatkan paling besarnya adalah hilang pahala puasanya. Nggak boleh. Kalau yang suka ngomong kayak gitu udah sekarang mulai dilatih nih, mumpung bulan Sya'ban. Jangan mengeluarkan kata-kata kasar ataupun kata-kata tadi tuh anjay, anjir, karena sering kebiasaan tuh. Nanti pas Ramadan ucap juga. Wah, udah deh. Ya, ketika ngucapin ya bisa menghilangkan pahala puasanya. Oke, ini yang keempat ya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu gak? Ya, udah paham? Ya, ini. Nah, sekarang kita apa? Sekarang kita akan bahas, ini kan qaula zur ya, qaula zur. Nah, kan dalam hadisnya malam yada qaula zur wal amala bih, dan mengamalkannya. Nah, adik-adik, dikatakan hadis tersebut dijelaskan oleh ulama, itu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, beliau masih hidup. Beliau berkata, laisa siyam wa huwa tarku ta'ami was sarabi faqat. Bukan dikatakan berpuasa itu hanya meninggalkan makan dan minum. Bal huwa, tapi bahkan ya, yang namanya berpuasa itu tarkul ghibah wan namimah wa sima'il muharramun wa simal muharrami wan nadharul muharram. Apa tadi adik-adik? Bahkan yang namanya puasa itu meninggalkan ghibah. Ada sebagainya tuh, ghibah enggak boleh adik-adik. Tahu gibah nggak, Pak? Gibah tuh gigi yang ada bukan ya. Gibah itu apa? Ngomongin orang yang bener apa yang bukan, yang bohong, yang salah. Yang benar. Kalau ngomongin orang yang nggak benar pada dirinya, yang nggak ada pada diri, namanya fitnah. Ya. Tapi kalau gibah itu kita ngomongin yang memang orang itu bener, tuh dia tuh, suka ngupil, ya. Kita ngomongin dia itu, memang dia suka ngupil. Nah, ketika kita ngomongin dia kepada orang lain, bilang tuh si Husain gitu kan, suka ngupil. Kalau ngomong sama dia mah, itu tangan gali lubang gitu kan, ngupil terus. Nah, kita ngomongin dia adik-adik ngupil, itu adalah gibah. Ya, kenapa? Karena memang dia lakukan itu. Udah itu orangnya nggak ada di situ, nah itu namanya gibah. Ya. Kalau orang-orang di situ gimana? Ya bukan gibah ya. Berarti apa? Ngeledek, ya, ngejek ya. Kalau gibah itu kita bicarakan orang lain, tapi orang lainnya nggak ada di situ. Ya, dan yang dibicarakan tuh bener, bukan yang dusta. Kalau yang dusta namanya fitnah. Ya, namanya fitnah. Ya lanjut. Ya. Ayo yang ngobrol bercanda sini ke depan yuk, baca Quran nih berdua aja sini. Yuk. Ini berdua yuk berdua. Ini enggak apa-apa, maju, tenang, kau aja enggak galak kok, enggak gigit sini. Udah jinak sini. Udah suntik kemarin, suntik Covid. Ini nih, iya sini. Ya udah. Kau aja enggak usah tunjuk-tunjuk, kau aja juga lihat. Kan kamu mau tetap biarin ditempelin jin. Kalau enggak mau sini yuk, lepas baca Quran ini berdua sini yuk. Baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, nggak apa-apa. Bukan dihukum ini, lagi nolongin, diobatin, ditolongin, diobatin lagi. Emang sakit aja, bukan, ditolongin, ya. Kalau nggak mau berarti kalian milih tetap mau ditempelin jin terus. Nanti akibatnya apa adik-adik? Akibatnya kamu akan jadi mengikuti jin, bukan jadi kalam jin, bukan ngikutin perilaku jin. Ya akibatnya apa? Kamu akan ikut sama mereka sampai neraka. Ingat tadi kata Rasulullah, kata Rasulullah, inna syaitana yahduru ahadakum. Sesungguhnya setan itu ada bersama kalian. Jadi kalau kalian malah bercanda ngobrol tapi nggak mau dilepas dari gangguan jin, berarti namanya kalian rela, ridho, mau jadi teman jin di dalam neraka. Nauzubillah, nauzubillah. Ya. Kita kalau masih ngobrol berarti jinnya masih kuat nih. Nanti ke depan ya kita baca Quran. Gak apa-apa kok baca Quran. Hafal kan ayat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas hafal kan? Hafal dong. Oke. Lanjut ya, yang kelima adik-adik. Keempat ya.
Nah, ini kelima adik-adik. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Sulaiman, wasima'il muharram, mendengarkan sesuatu yang haram. Dan musik adalah sesuatu yang haram. Nah, kenapa haram Kak Oja? Yang bilang haram siapa Kak Oja? Kak Oja ya? Bukan. Siapa adik-adik? Ulama? Bukan. Siapa? Rasulullah SAW sendiri. Dalam sebuah hadis adik-adik, Rasulullah bersabda, la yakunanna an ummati aqwam, akan muncul dari satu umatku, satu kaum, ya, yastakhilluna, yang menghalalkan. Berarti apa tuh? Menghalalkan berarti asalnya apa? Halal apa haram? Haram. Menghalalkan berarti asalnya haram, cuman dihalal-halalin. Yastakhilluna al-hira. Apa al-hira adik-adik? Pakaian sutra. Wal harira, zina. Wal khamra, minuman-minuman keras. Wal ma'azif, dan alat-alat musik. Tuh. Barang siapa yang mendengarkan musik di luar Ramadan, dosa. Dan barang siapa yang mendengarkan musik di bulan Ramadan, dosa dan pahala puasanya hilang. Tuh. Jadi kalau di bulan Ramadan, bukan hanya menghilangkan pahala puasa adik-adik, tapi membuat kita menumpuk dosa. Barang siapa yang mendengarkan musik. Kalau aja aku dengerin musik religi yang mengingatkan Allah, boleh gak? Musik bukan itu. Musik. Mau religi ke, mau musiknya tentang memuji Allah, ya, nyanyian memuji Allah nih, tapi diiringin musik. Kalau nggak ada musiknya boleh. Tapi kalau sudah diiringi musik, apapun itu, mau itu nyanyian religi, mau nyanyian yang isinya sholawatan, yang nyanyian isinya mengagungkan Allah, tetap dosa. Ya, bukan karena bacaan atau nyanyiannya, syairnya bukan, tapi musiknya itu yang bikin dosa. Adapun sholawatnya, tapi diiringi musik, sholawatnya sih nggak salah, musiknya yang salah, jadi dosa. Ya, memuji Allah, masa memuji Allah dosa kok aja? Bukan memuji Allah yang dosa, musiknya yang jadi membuat kita berdosa. Tuh, kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari secara banyak periwayatannya. Ya, la yakunana an ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal hamra wal ma'azif. Tuh. Hati adik-adik. Jadi bagi yang suka gemar dengerin musik, apalagi musik-musik K-pop ya, musik Korea, BTS dan sebagainya, mulai deh tuh bulan Sya'ban tinggalin. Takutnya nanti di bulan Ramadan kelupaan dengerin musik, bukan hanya pahala puasa yang hilang, tapi juga dosa didapatkan. Tuh. Ya. Baik, adik-adik semuanya, cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada mau bertanya, kalau ada kasih kesempatan untuk adik-adik yang mau bertanya. Tadi sudah 5 hal ya, yang dimana supaya puasa kita tetap dapat pahala. Ya, jangan sampai berpuasa tapi kok tidak dapat pahala. Maka tadi sudah disebutkan, yang pertama apa tadi? Apa? Jangan berkata bohong. Kedua apa? Jangan mengaku yang sia-sia. Ketiga apa? Jangan mengganggu orang. Yang keempat apa? Berkata kasar dan membuli. Yang kelima apa? Jangan mendengarkan musik. Ini bukan kata Kauja. Ya. Ini kata Rasulullah dan kata para ulama. Kauja mah nggak bisa bilang kayak gitu, nggak berani juga melarang-larang orang atau mengharam-haramkan. Nggak berani Kauja ya. Siapa Kauja ya? Ulama bukan ya. Nggak berani. Yang berani dan boleh itu hanya ulama. Itu pun ulama pun nggak semua, ulama yang kuat keilmuannya, yang dinamakan dengan mujtahid. Ya. Baik, sampai sini ada mau tanya? Silakan. Boleh nanya nih. Kalau nggak nanya, Adi mau pulang nih. Kalau pertanyaannya bagus sesuai dengan tema kita, boleh ambil hadiah. Kalau nggak ada nanya, nanti kau jangan nanya. Silakan. Ada yang mau nanya nggak?
seputar dengan yang undang asal dulu nggak usah nanya lagi daripada tadi ya. Yang belum tadi ya. Ada yang seputar tentang materi kita nih hari ini. Ya. Jangan di luar materi, ya. Biar lebih dalam materi yang kita sampaikan, yang kita simak hari ini. Ada nggak? Ada nggak? Ini jangan sampai nih adik-adik nih ya. Adik-adik tahu sekarang kan, wah tahun kemarin adik mikir deh, wah tahun kemarin saya dengerin musik, wah tahun kemarin saya main petasan, berarti kepala saya. Nah, oke, tahun yang kemarin udahlah, biarkan lah ya. Kalaupun ternyata nggak dapat pahala selama 1 Ramadan kemarin, jangan sedih, masih ada kesempatan Ramadan tahun ini. Maka lakukanlah sebaik-baiknya. Anggap Ramadan ini Ramadan terakhir adik-adik. Kenapa coba? Kan sering dengar itu ya, para ustadz di mimbar Jumat tuh, anggaplah kalau bulan Ramadan seperti bulan Ramadan terakhir. Kenapa adik-adik? Emang bisa kita mati? Bukan. Maksudnya biar kita bersungguh-sungguh melakukan amalan ibadah di bulan Ramadan. Seperti seakan-akan kita besoknya mau meninggal. Orang kalau bisa tahu meninggal ngapain adik-adik? Wah pasti ibadahnya rajin ya. Kayak ada nih, diponis dokter, Pak, Bapak umurnya 3 bulan lagi. Wah, pasti tuh adik-adik selama 3 bulan rajin tuh adik-adik ibadahnya ya. Kenapa? Karena dia tahu bakal meninggal besoknya. Begitu pula adik-adik dalam beribadah, maka jadikanlah ibadah kita ini seakan-akan ibadah terakhir. Walaupun bukan berarti kita berharap terakhir enggak. Ya. Tapi kita jadikan seakan-akan seperti itu supaya kita semangat ibadahnya, benar ibadahnya, rajin ibadahnya gitu. Tujuannya gitu. Ada yang nanya nggak? Ada yang nanya? Hah? Ada yang mau nanya? Masa nggak ada yang mau nanya nih? Kayaknya pada pintar-pintar semua nih, masya Allah nih. Jangan malu-malu nanya aja, nggak bakal digigit. Emang kau aja ini header digigit. Tanya aja. Ayo seputar materi yang tadi kita simak bersama. Ada nggak? Nah, ini masih bercanda aja nih berdua nih ya, jinnya kuat banget. Ayo, apa setelah mau tanya apa? Apa? Hadros sama Raus, masya Allah. Ini memang berat ya adik-adik aja kalau bahas tentang ini yang terakhir ini. Antara mau dikasih tahu nggak bingung aja ya. Karena pasti akan ada pertanyaan seperti ini. Adik-adik semuanya, ya. Semua alat musik kata para ulama hukumnya haram. Sekarang hadros maros alat musik itu bukan. Alat musik bukan. Nah, udah itu aja. Kalau tahu alat musik ya udah, kesimpulannya sesuai dengan hadis tadi. Kalau itu bukan alat musik ya udah lepas, bukan. Mesti boleh. Tapi kalau itu alat musik ya sudah kembali kepada apa yang Rasulullah katakan tadi. Setiap ma'azif itu seluruh alat musik tanpa kecuali. Nah, tanpa kecuali hanya satu yang boleh. Apa juga? Duf. Tau duf gak? Robana. Tapi yang gak ada kincringannya. Nah itu boleh dimainkan. Itu pun dengan syarat dimainkannya gak boleh tiap hari. Cuman beberapa keadaan. Pertama, saat pernikahan. Boleh tuh main duf. Ya. Yang kedua, saat berjihad. Jangan jihad tuh kadang dipakai dikit ya sama para sahabat Nabi. Tabuh supaya semangat berjuang itu semakin tinggi. Yang ketiga, ya boleh ketika dalam perjalanan didengerin ya. Tapi nggak boleh keseringan, mendingan dengerin Al-Qur'an. Itu duf. Hanya satu yang boleh duf. Ya. Tuh. Kalau tadi hadros sama yang lainnya yaitu bukan masuk kategori duf atau bukan. Gitu ya. Kalau bukan kategori duf ya berarti bukan. Itu ya. Gitu ya. Jawabannya bisa jawab sendiri kan? Ya. Apakah termasuk musik atau tidak? Nah, tinggal jawab sendiri seperti itu. Karena Rasulullah SAW hanya mengecualikan satu doang, duf aja udah. Selebihnya tidak boleh. Ya, duf aja. Oke. Baik. Barakallahu fiik, ini pertanyaan bagus. Kasih hadiah. Ya. Masya Allah ya. Barakallahu fiik. Ya. Adik-adik semuanya, ketika kau aja menjelaskan seperti ini bukan berarti wah kau aja ini nih keras nih materi, bukan keras karena memang inilah agama kita nih. Kita harus bisa memisahkan antara yang baik dan yang buruk, yang hak dengan yang batil.
Walaupun terkadang apa yang kita sampaikan kadang ada orang yang tidak siap menerima. Tapi kalau aja udah memperhalus bahasa ya adik-adik, mudah-mudahan adik-adik bisa menerima. Tujuannya baik adik-adik. Kalau aja menyampaikan ini tujuannya bukan supaya kalian celaka, tapi malah sebaliknya supaya kalian tidak celaka. Makanya saya tahu, kayak orang nih, hati-hati, di sana ada jurang. Kira-kira orang itu berbuat buruk atau berbaik? Memang ujung-ujungnya ada jurang. Berbaik atau buruk? Baik. Atau bahkan narik, jangan itu ada jurang gitu kan, narik keras gitu kan. Kita pasti tetap menganggap dia orang baik. Kenapa? Karena dia ingin menyampaikan kita masuk dalam jurang. Nah, begitulah adik-adik ketika kita menyampaikan al-haq, ya terkadang harus ya mengalami hal yang itu adik-adik ya. Kadang ada orang bilangnya, wah ini keras ini gitu adik-adik. Padahal enggak adik-adik, itulah agama kita. Keras itu karena kita baru denger ya. Kalau udah sering lama denger mah udah biasa. Apalagi sudah diamalkan, udah biasa adik-adik. Maksudnya udah diamalkan ilmunya ya. Maka apa yang kita dengar yang terasa keras itu karena kita baru pertama kali dengernya. Dia berasa keras. Tapi kalau udah lama nih, sering ikut kajian, mendengar hadis Rasulullah SAW, itu udah nggak keras lagi kesannya. Ya, keras itu karena pertama kali adik-adik. Ya, karena pertama kali kita mendengarnya. Tapi kalau udah sering kita mendengarnya, apalagi kita paham ada hadisnya, ada juga perkataan ulama. Dan adik-adik tahu tidak? Alat musik itu semua para ulama madhab mengatakan haram. Mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semua mengatakan alat musik hukumnya haram. Bahkan Imam Syafi'i lebih keras tentang alat musik adik-adik. Adik-adik bisa lihat di dalam kitab beliau, kitab namanya. Di situ ada tertulis bagaimana beliau menjelaskan tentang haramnya alat musik. Jadi nggak ada adik-adik ulama satupun yang membolehkan, kecuali pada zaman sekarang. Para ustadz terkenal yang di televisi aja tuh adik-adik yang membolehkan musik. Padahal hadisnya jelas. Ada kata Rasulullah. Masa kita, sekarang adik nih, kalau kata Rasulullah haram, kata ustadz halal, ikut siapa? Aja tanya coba. Ya. Rasulullah mengatakan haram nih, tapi di sini ada ustadz terkenal, banyak pengikutnya, banyak jamaahnya mengatakan halal. Aja tanya. Ikut siapa? Rasulullah atau ustadz itu? Rasulullah. Adik-adik, Rasulullah itu nomor 1. Bahkan kalau seandainya seluruh ulama di seluruh dunia ini mengatakan boleh, sedangkan Rasulullah mengatakan haram, maka kau jangan mengikuti Rasulullah walaupun meninggalkan 1000 ulama. Kenapa adik-adik? Karena yang bisa menyelamatkan kita di akhirat bukan perkataan ustadz, bukan perkataan kiai, bukan perkataan ulama, tapi perkataan Rasulullah SAW. Kenapa? Emangnya kiai bisa beri syafaat? Saya tanya juga. Ada nggak kiai yang bisa memberikan syafaat? Nggak ada. Ada nggak ustadz yang bisa memberikan syafaat? Nggak ada. Ada nggak ulama? Satu pun ulama, baik Imam Syafi'i atau lain yang memberikan syafaat? Nggak ada. Yang berikan syafaat Rasulullah. Maka nanti adik-adik nih ketika kita di padang mahsyar, ketika matahari yang sedekat dengan satu hasta, itu semua manusia kepanasan, kesakitan, adik-adik lalu datang kepada Nabi. Pertama Nabi Adam, minta tolong. Apa kata Nabi Adam? Jangan ke saya baik dosanya. Saya ini akan diajab sama Allah dengan azab yang belum pernah Allah timpakan nih. Coba kamu ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Nuh, begitu juga. Datangnya ke Nabi Isa, begitu juga. Nabi Musa, begitu juga. Datang ke Nabi Isa, sama gitu juga adik-adik. Lalu kata Nabi Musa, datanglah kalian kepada Muhammad. Akhirnya berbondong-bondong adik kita nanti datang sama menemui Nabi Muhammad. Lalu apa dia kata Nabi Muhammad? Apakah beliau menolak? Ya. Beliau lalu dengan kelemah lembutannya, beliau pun duduk bersimpuh, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, ya Rabb, ini umatku. Berikanlah syafaat pada mereka. Tuh, yang bisa memberikan syafaat ke Rasulullah. Bahkan di antara seluruh para nabi dan rasul nggak ada yang bisa berikan syafaat. Nabi Adam, ya, Nabi Syeds, ya, Nabi Idris,
dan seterusnya sampai Nabi Isa terakhir adik-adik nggak ada yang bisa berikan syafaat. Cuman Nabi Muhammad SAW, apalagi cuman ustadz, kiai, ulama, ya jauh dari para nabi adik-adik. Nabi aja nggak bisa, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, ya Nabi Yusuf, dan semua nabi nggak bisa memberikan syafaat. Cuman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan syafaat. Baik, ada pertanyaan lagi ya? Nggak ada? Oh, ada kasih tanya nih buat Ahwat nih, Ahwat menurut hadiah nih. Ahwat, coba jawab pertanyaan kau aja. Ya, apa itu? Sebutkan dua saja. Apa yang dimaksud dengan qaul zur? Ayo. Apa itu qaul zur? TikTok, TikTok, TikTok. Klik, 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 klik. Ya. Bohong dan sia-sia sini, masya Allah. Barakallahu fiik. Ambil hadiahnya. Masya Allah. Lanjut. Baik. Rasulullah mengatakan bahwasannya orang-orang yang melakukan azur ya adalah orang-orang yang apa? Yang apa? Yang apa? Apa yang didapatkan bagi mereka yang melakukan azur? Yo, apa yo? Ahwat lagi, Ahwat tadi dua. Ahwat lu. Apa yang didapatkan oleh orang yang melakukan azur? Jawab Ahwat. 3, 2, 1. Tetot. Waktunya habis. Iwan. Apa? Hah? Tidak mendapatkan pahala apa? Pahala apa? Pahala berpuasa. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ambil hadiahnya. Masya Allah. Jangan usah amin. Berikutnya Ahwat. Lagi Ahwat. Ini masih ada 4 hadiah nih. 2 lagi buat Ikhwan, 2 lagi buat Ahwat nih. Oh masih 5 lagi. Ya juga nih pertanyaannya. Baik. Berikutnya. Ya. Kenapa bermain petasan nggak boleh dan bisa membuat berkurang atau hilangnya pahala puasa? Buka ngagetin orang, nakut-nakutin orang ya. Barakallahu fiik. Ya. Apa hukumnya nakut-nakutin orang muslim? Coba. Apa bunyi hadisnya? Bunyi hadisnya apa? Tidak halal apa? Titik. Tidak halal titik. Ini hadisnya. Masya Allah. Ambil nih. Barakallahu fiik. Ya, sampai bisa lanjutin. Tidak halal titik. Sampai bisa lanjutin hadisnya. Tidak halal. Siapa yang bisa jawab? Tidak halal bagi seorang muslim titik. Tambahin lagi, lanjutin tuh. Gak bisa juga. Menakut-nakuti muslim yang lain. Tuh ya. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Baik, pertanyaan berikutnya. Masih ada 3 lagi nih. Buat Ahwat deh sekarang. Buat Ahwat. Enggak dong, tenang aja. Buat Ahwat dulu, buat Ahwat. Pertanyaannya. Sebutkan 4 hal agar kita dapat pahala. Tadi sudah sebutin 2 ya, berarti 2 lagi. Tapi sebutin semuanya 4. Ternyata 5 tuh. Ayo. Saya bisa. Ahwat. Nggak bisa. Boleh buku catatannya, tapi catat sendiri, jangan catat teman. Bisa nggak? 3, 2, ya silakan berdiri. Sini ke depan, nggak kedengeran kawannya kalau sama di situ sini. Depan sini. Ya situ berdiri. Dah situ aja. Ya udah apa-apa. Ya situ. Sini. Enggak apa di situ. Cek. Enggak bisa. Cek. Oke, coba. 1.
Dua. Tiga. Hah? Tidak menggibahi orang. Maksudnya kemana tuh poinnya tuh? Tidak berkata kasar. Tidak, ya apalagi. Baik, toib barakallahu fiik ini hadiahnya. Masya Allah. Ya akhwat, Ikhwan. Nah, Ikhwan. Buat Ikhwan. Ikhwan. Coba. Tadi kata salam man lam yada qala zur. Barang siapa yang tidak barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur lalu mengamalkannya dan apa? Ya, ada dannya tuh. Kamu tadi baca gak hadisnya? Dan ayo. Dan kawan-kawan. Dan apa? Ayo, makanya nyatet tuh kan, nggak bisa kan? Katanya Imam Bukhari. Ayo, hadisnya tadi apa? Kayaknya Pak sudah kaja tampilkan kan? Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan azur dan mengamalkannya dan, nah lagi tuh. Dan itu tadi sambungkan bunyi hadis ini. Barang siapa ya yang tidak meninggalkan perkataan azur dan mengamalkannya dan apa tuh? Nah, dan apa? Ya dan apa? Dan haram. Dan haram lagi. Dan apa? Awat deh, jaga dan apa? Hah? Dan nggak ada sini ya? Oh salah, berarti baca lupa ya. Padahal hadisnya ada lengkap, kurang nih kalau nulis. Dan tidak melakukan al-jahla. Apa al-jahla? Perbuatan bodoh. Oh, lupa nih kurang berarti ya. Kan pikir ada di sini. Baik, adik semuanya, ini hadiah 2 disimpan aja. Udah habis pertanyaannya dari Koja. Terima kasih banyak buat adik-adik yang luar biasa. Ingat, kalau adik-adik ingin masuk surga, maka ilmu yang adik-adik dapatkan hari ini diamalkan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adik semuanya, selamat berpuasa Ramadan. Kapan? Nanti bulan Ramadan. Banyak-banyak membaca doa Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan adik-adik yang berkumpul di sini paham dan bisa untuk menerapkan kehidupan sehari-hari. Adik-adik, mari acara pengajian ini kita tutup dengan doa berkabis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan acara selanjutnya yaitu pembagian santunan untuk adik-adik yang akan membagikan pinjaman untuk yang laki-laki ditulis. Demikianlah Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.